Formula E semakin terasa ngeri-ngeri sedap. Citra Anies jadi taruhannya. Ditulis oleh Ferry Padli dari sivo.com. Nah, akhirnya kalau dipikir-pikir program mana sih yang jalan di Jakarta selain ngecat genteng? Nah, itulah resikonya kalau memilih gubernur yang cuma kebanyakan omong. Programnya sekali lagi mirip bungkus ciki, kelihatannya gede, isinya angin doang. Cobalah ke depan kita punya standar untuk memilih pemimpin. Jangan kayak gini lagi. Cukuplah Jakarta yang menjadi korban 5 tahun. Mas Ananda. Begini, Cindy, misalnya janji soal DP rumah 0%. Itu kan targetnya kurang lebih sekitar 223.000 rumah. Tapi kan nyatanya masih di bawah 1.000. Itu kan melesat pelanggan dari APID. Anies misalnya berjanji tidak akan melakukan penggusuran, diferensiasi politik dengan Ahok katanya. Tapi sepanjang tahun 2016 sampai 2019 ada kurang lebih sekitar 7-9 titik yang kemudian digusur oleh Anies. Terbanyak misalnya di Jakarta Selatan sebagai kota administrasi, Jakarta Pusat, kemudian ada Jakarta Barat dan seterusnya. Kata kunci Anies dalam bekerja adalah senyap. Senyap itu kata lain dari tidak ada bunyi, tidak ada pergerakan, tidak ada penampakan. Itu semua definisi dari senyap, sunyi, sepi, sendiri. Ini ngeri karena meski ada 67 orang yang menjadi penasihat Anies dan semua dibayar pakai uang pajak yang kita bayarkan, tapi Anies memilih jalan yang sunyi. Ini orang kenapa bisa jadi gubernur ya? Jadi saya kaget kalau kemudian Anies Baswedan yang selama ini misalnya sering dikatakan transparan, dialogis, dan memang senang berbicara begitu ya, bahkan berdebat, lalu kemudian terkesan takut terhadap hak interpelasi yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai panggung untuk mendapatkan dukungan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada yang berspekulasi dan makin yakin memang ada kejanggalan dalam pelaksanaan Formula E ini sehingga kemudian membuat beliau merasa tidak siap untuk menjelaskan atau memang tidak bisa menjelaskan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang unik bin menarik. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan beda banget dengan yang dijanjikan. Sebagai contoh, dikala itu berjanji akan membangun 232.000 unit rumah DP 0. Tapi yang dilakukannya malah bikin sirkuit Formula E. Sementara rumah DP 0 itu hanya dibangun 780 unit doang, nggak sampai 0,5% dari target. Diketahui Formula E ini merupakan balap mobil kursi tunggal yang menggunakan mobil listrik. Bisa dibilang termasuk olahraga mewah dan mahal. Sampai-sampai tidak ada satupun orang Indonesia yang jadi balap Formula E ini. Jadi meskipun balapannya di Jakarta, warga plus 62 hanya jadi penonton doang nanti. Nonton bule balapan. Entah apa sob alasan Anies memilih Formula E ini. Kenapa dia nggak pilih motocross atau sekalian balapan Tamiya, biar lebih hemat gitu. Tapi kalau melihat gelagat Anies selama ini, sepertinya Formula E ini mau dijadikannya sebagai ajang pencitraan saja untuk pemanasan menjelang 2024 nanti. Ia lagi memoleskan dirinya dengan menyelenggarakan event internasional, sehingga diharapkan nanti ada parpol yang mau meliriknya. Di samping itu, Anies juga pengen menyaingi balapan MotoGP Mandalika. Kalau Jokowi bisa bikin sirkuit Mandalika, aku pun juga bisa bikin sirkuit Formula E. Demikian yang ada di benak mantan Mendikbud itu. Jadilah dia bikin sirkuit tersebut. Hanya saja, bikin proyek itu tidak seindah yang dibayangkan Ferguson. Supaya yang berhasil mesti punya perencanaan yang matang. Sedangkan Formula E ini ketahuan banget perencanaannya tidak matang alias abal-abal. Sebagai bukti, pemilihan lokasinya saja asal-asalan. Tentu masih segar di ingatan kita. Kalau Formula E ini awalnya mau digelar di Monas. Pengaspalan sirkuitnya pun sudah dimulai kala itu, termasuk ratusan pohon sudah ditebangi. Nggak taunya lokasi sirkuit itu cagar budaya. Tidak pula auto tidak mendapatkan izin dari pemerintahan pusat, karena dikhawatirkan akan merusak warisan budaya yang ada. Untung aspal yang dipasang tersebut bisa dicopot kembali, sehingga tidak sampai mengotori Monas. Tapi pohon rindang yang sudah ditebang itu
tetap saja tidak bisa dikembalikan lagi, seperti semula Ferguson. Sekarang, lokasi Formula E dipindahkan ke Ancol, setelah sebelumnya muncul 5 tempat untuk lokasi balapan mobil ini, yaitu di Pantai Indah Kapuk, Sudirman, Jakarta, JI Expo Kemayoran, dan Ancol. Pertanyaannya, kenapa memilih Ancol? Menurut Ketua Organizing Komite atau OC Formula E Jakarta 2022, Ahmad Saroni, karena Ancol merupakan salah satu ikon Jakarta. Selain itu, lokasinya juga tidak mengganggu mobilitas warga, wabil khusus pengendara mobil dan motor. Namun, lagi-lagi pemilihan lokasi Formula E kedua ini tanpa perencanaan matang, berada di rawa-rawa Ferguson. Dulu, waktu Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI, dia aktif banget mengeruk lumpur yang ada di kali, yang tujuannya untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, lumpur-lumpur itu dibuang di lokasi Formula E ini. Pertanyaannya, apakah bisa lahan bekas buangan lumpur dijadikan sirkuit balapan mobil? Tentu bisa, tapi dengan syarat harus ditimbun dulu supaya tanahnya keras, nggak lembek seperti tinja orang diare. Nah, karena perlu ditimbun, maka perlu beli tanah lagi. Dana yang digunakan juga perlu ditambah, plus waktu pengerjaan juga pasti akan bertambah. Sementara, waktu pengerjaan Formula E ini hanya 3 bulan doang, alias nggak sampai 100 hari. Dan yang perlu diingat, yang mengerjakan sirkuit Formula E itu manusia loh. Kepala proyeknya bukan Bandung Bondowoso, yang memiliki kesaktian, mampu memerintahkan Dedemit, membuat sumur Jalatunda, dan membangun 999 candi dalam waktu semalam. Sehingga sangat wajar bila kemudian banyak yang menyaksikan pengerjaan sirkuit Formula E ini rampung sesuai target. Seperti anggota DPRD DKI, Pandapotan Sinaga. Pesimis Formula E bisa diadakan pada 4 Juni 2022 mendatang. Saya orang di bidang konstruksi. Saya semakin tidak yakin bahwa sirkuit ini akan jadi. Perlu pengerasan di bagian rawa yang jadi tempat buangan lumpur. Sulit untuk jadi dalam 3 bulan, ujarnya. Belum lagi ditambah, para pekerja itu bukan orang yang berpengalaman bikin sirkuit. Uniknya, Jakpro, si pembuat sirkuit itu, selalu berusaha meyakinkan Anies bahwa semuanya akan baik-baik saja. Direktur Jakpro, Gunung Kartiko mengatakan, sirkuit Formula E di Ancol memenuhi syarat kualifikasi sirkuit Formula E internasional dari Federasi Otomotif Internasional atau FIA. Dan FIA akan memonitor langsung pengerjaan sirkuit Formula E di Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana bisa disebut memenuhi standar kualifikasi kalau sirkuitnya saja belum jadi? Lagi pula, bagaimana mungkin FIA menyimpulkan sirkuit Formula E itu sesuai standar kalau mereka saja baru saja memonitor kegiatan pembangunan sirkuit tersebut? Hanya saja, kalau pembangunan sirkuit ini gagal, memenuhi target waktu yang telah ditentukan, Jakpro tidak terlalu rugi. Justru citra Anies yang nggak bisa bekerja semakin menguat. Sudah program rumah DP 0 gagal, ditambah lagi Formula E gagal pula, dan akibatnya pun tidak main-main. Pertama, martabat Anies sebagai capres jadi tercoreng. Kedua, mantan pasangan Sandiaga Uno itu juga semakin dikenal oleh masyarakat luas sebagai gubernur yang tidak becus bekerja. Terakhir, peluangnya untuk diusung partai sebagai capres semakin tertutup. Sehingga bisa dikatakan masa depan Anies, baik dan buruknya ditentukan oleh Jakpro ini. Dan inilah yang bikin Formula E terasa semakin ngeri-ngeri sedap sob. Karena menyangkut citra seorang gubernur kadrun. Bagaimana menurut sobat?